Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab ke-13 ya, babun fi bayani kasrati turukil khair. Bab amal soleh itu amat sangat banyak. Lagi tulisnya amat sangat banyak, ragamnya, macamnya. Maknanya gitu ya, maknanya ini bab ini ya, penulis Kitab Riyadhus Shalihin ya Imam An-Nawawi dengan judul seperti ini maksudnya untuk memenuhi hal paling mendasar dari tujuan ini, hal paling mendasar itu ya, tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah. Surat apa tuh ya, Az-Zariyat atau apa? Yang ini kan Auzubillahiminasyaitonirrajim, populer kan ayatnya ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah, berbakti, menghamba, itulah itu maknanya ya. Nah, mengabdi itu berbakti, ibadah kepada Allah itu adalah taat. Dalam arti yang namanya taat itu Allah dulu yang menetapkan, lalu kita lakukan, namanya taat. Sementara yang disebut tidak taat atau melanggar, Allah sudah menetapkan tapi kita melakukan bukan yang dari Allah. Nah, Allah sendiri tentu saja dengan tujuan demikiannya, Allah dengan tujuan menciptakan manusia itu untuk mengabdi, beribadah kepada Allah ya, makanya Allah yang memberikan, Allah yang menerangkan ibadah itu yang mana, mengabdi itu, taat itu bagaimana, Allah yang menerangkan. Nah, bab ini adalah kalau seseorang benar gitu ya, mau taat, mau mengabdi, mau menghamba, mau beribadah kepada Allah, sangat banyak. Ini maksudnya demikian di bab ini. Sangat banyak ya, amat sangat banyak ragamnya itu amal soleh, ibadah yang bisa dilakukan. Dengan catatan bahwa ya makna gitu ya, makna ibadah itu sama dengan taat. Ini sering saya mengatakan gitu ya, taat itu sama dengan ibadah, sama dengan amal soleh. Artinya kalau orang taat berarti dia beribadah. Kalau orang beribadah, orang yang beribadah itu adalah orang yang beramal soleh. Nah, amal solehnya mana? Nih, gitulah, banyak, sangat banyak. Jadi tidak akan kebingungan gitu ya. Saya nih mau taat, saya mau beribadah kepada Allah, apa yang harus saya lakukan? Gak akan demikian sebetulnya. Nah, karena amat sangat banyak. Nah, mungkin salah satu gitunya, ini mungkin salah satu penyebabnya ini yang sering juga saya sampaikan bahwa untuk taat kepada Allah itu tidak mudah. Kalau orang yang ingin mau taat banyak, bisa nggak? Belum tentu. Di antara ini mungkin penyebabnya nih ya, salah satu kesalahannya sehingga keinginan taatnya itu tidak kesampaian, tidak terpenuhi ya, karena tidak mempelajari, tidak belajar, tidak mendalami agama Islam yang Allah turunkan. Nah, padahal kalau mau beramal soleh, nah di dalam ajaran Islam itu adanya amal soleh. Nah, kalau agama Islamnya tidak dipelajari, ya mau amal soleh bagaimana? Taat hanya tinggal
kenangan. Taat itu hanya lamunan gitulah. Ya hanya lamunan, ya hanya impian, hanya khayalan. Taatnya saja hanya khayalan, hanya lamunan impian karena nggak kesampaian. Yang Allah ini berartinya akibatnya gitu ya. Ya, akibatnya surga juga hanya lamunan karena taatnya juga enggak, ibadahnya juga enggak, amal solehnya enggak, itu kan gimana mungkin surga hanya tinggal lamunan kalau demikian. Nah, hadis yang ke-14 sekarang ya. Yang kemarin hadis ke-13. Oh, ini sudah sangat jelas bahwa ini ibadah, pasti ini ibadah nih yang seperti ini. Hadis ke-13 itu menerangkan tentang wudhu. Sudah pastilahnya kita tahu bahwa wudhu itu salah satu ibadah. Nah, kalau contohnya wudhu nih, siapa yang menetapkan? Ya, wudhu itu siapa yang menetapkan? Sebetulnya seperti itu yang namanya ibadah. Allah menetapkan. Kita melaksanakan apa yang ditetapkan Allah. Artinya kita itu taat. Berarti wudhu itu orang yang sedang wudhu, orang mengerjakan wudhu itu berarti dia beribadah kepada Allah. Yaitu dengan mengamalkan apa yang Allah tetapkan. Nah, untuk semua amal soleh itu sama masalahnya demikian. Mana mungkin jadinya kan, mana mungkin orang bisa beribadah, mana mungkin orang bisa beramal soleh kalau tidak mengetahui, kalau tidak tahu yang dari Allah yang mana. Jangan seperti, nah ini wayahnya nih ya, jangan seperti orang-orang jahiliyah dengan cara mereka sendiri. Ini masalahnya nih, ini nih masalahnya nih. Orang-orang jahiliyah itu kan dengan cara mereka sendiri. Ibadahnya itu dibuat oleh mereka, yaitu melalui berhala. Aduh, saya lupa lagi di ayat apa nih yang Ali Imran nih, surat Ali Imran 103 itu. Tapi kalau di surat Ali Imran 103 tidak terlalu jelas. Di surat lainnya ayat apa yang secara tekstual itu menerangkan demikian, bahwa kami dengan berhala ini gitu ya, bukan menyembah berhala, kami menyembah Allah. Berhala ini bagi kami itulah ya, kata orang-orang jahiliyah, adalah perantara yang kami yakini. Mereka inilah, berhala-berhala inilah yang bisa menyampaikan ibadah kami kepada Allah. Az-Zumar ayat seberapa? Oh, coba kita baca, kan ada ayatnya yang demikian. Berarti jangan sampai seperti ini gitu ya, karena kalau yang namanya gitunya taat sama dengan ibadah, sama dengan amal soleh. Ya, sebutannya kalau amal soleh ya ibadah, berarti taat berarti. Kita baca nih ayatnya nih ya, Az-Zumar ayat 3. Mana Az-Zumar ayat surat keberapa? 39. Nah, itu tadi keremaca, nggak deres itu kebaca, tapi lang gitu, lajat apa, surat apa, ngan ayat no gitu teh. Nah, ini nih ternyata nih ayat ketiga aja, dari ayat kedua geningan kita baca lah, sayangnya ya kalau dilewatkan nih, karena ini harus jadi catatan nih bagi orang Islam. Jangan seperti mereka, berarti ini harus jadi catatan nih. Jadi jangan beribadah tapi itu datang dari diri sendiri, bukan ibadah kalau begitu. Nah, kita lihat nih ayatnya sama seperti ini, berarti nih ayat 2 ini terjemahnya saja nih ya. Ayat 2-nya nih, sesungguhnya kami menurunkan kitab ya, Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah SAW dengan membawa kebenaran. Al-haq nih, inna anzalna ilaikal kitab bil haq fa'budillah
Ya fa'budillaha mukhlishon lahuddin. Maka sembahlah Allah. Terjemahnya nih dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Gitulah terjemah Nuetan. Nah, ini ayat 3-nya nih. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni, yang bersih, milik Allah. Islam dia hanya milik Allah agama yang murni, agama yang suci, itu agama yang bersih, itu agama Islam tentunya ya. Jadi agama Islam itu milik Allah. Karena Allah kan yang membuat, itu kan yang membuat agama Islam siapa? Allah, ya Allah lah pemiliknya. Kalau bagi manusia berarti yaitu diwajibkan laksanakan. Ini agama milik Allah, jangan diotak-atik, direkayasa, dipelintir, diubah-ubah. Enak aja gitu sebetulnya. Memang agama ini punya siapa? Makanya tidak boleh agama Islam ini, ya sebutlah demikiannya, direkayasa, dipelintir, diutak-atik, dibiaskan. Ini milik Allah. Ini jelas nih ayatnya nih. Hanya milik Allah lah agama yang murni, yang bersih, yang suci. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia, selain Allah nih ya, dan orang-orang yang mengambil pelindung nih ditanya. Orang-orang yang mengambil pelindung selain dia, selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka. Jelas nih ayat redaksinya demikian. Ini kata orang-orang jahiliyah tentang berhala nih. Kami tidak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka, berhala-berhala itu, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, sampai disitulah masih ada ayatnya. Nah, itulah yang hakikat dari ibadah sama dengan taat. Mereka taat, padahal mereka maksudnya tetap kepada Allah artinya. Tapi menurut mereka, artinya itu dengan cara mereka, bukan dengan cara yang dari Allah. Mereka itu adalah jelasnya sangat jelas. Tanya kami apa tadinya tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu substansinya apa nih? Benang merahnya apa? Mereka beribadah kepada Allah tapi dengan cara mereka sendiri. Sementara kan kalimat sebelumnya hanya milik Allah lah agama yang murni, yang bersih. Ya itu agama Islam. Nah, contohnya di sini kan yang kemarin kan wudhu. Oh jelas lah wudhu. Siapa yang menetapkan wudhu? Allah yang menetapkan wudhu. Adanya ibadah wudhu, Allah yang menetapkan. Bagaimana caranya wudhu? Allah yang menetapkan. Jangan diubah. Jangan gitulah diubah, diotak-atik. Ikutilah apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, kemarin ini ya hadis ke-13-nya tentang wudhu, di mana yang dimuat oleh siapa? Imam An-Nawawi ya dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang keutamaannya. Ya, barang siapa wudhu, apabila seorang muslim atau seorang mukmin wudhu, apabila mencuci wajahnya, nah mencuci wajahnya saja kan mencuci wajah menurut ketentuan Allah, karena wudhu itu Allah yang menetapkan. Jangan mencuci muka kehendak kita sendiri. Masa sudah masih banget gitu. Si banget tamas, kalau si banget tamas di luar wudhu terserah, karena tidak sedang melaksanakan apa yang dari Allah. Kalau kita merasa gerah, merasa apa namanya ini wajah nggak enak nih, kemudian kita cuci muka, bebas silahkan, karena itu tidak sedang wudhu. Tapi kalau mencuci muka ketika wudhu, ada ketentuannya, Allah yang menentukan, karena ini sedang wudhu. Bedakan antara mencuci muka ketika sedang si banget
sedang tamas dengan mencuci muka ketika sedang wudhu. Ini ketika sedang, kalau mencuci muka ketika sedang wudhu itu kan sedang melaksanakan yang tadi agama milik Allah lah. Ya, hanya milik Allah, agama ya, milik Allah, nggak boleh diutak-atik, diubah, direkayasa dan sebagainya. Nah, itunya ini hal yang ke-13 tentang wudhu, yang kalau wudhu sangat-sangat jelas bahwa itu adalah ibadah, itu salah satu amal soleh. Nah, orang yang wudhu itu kan mestinya dia sedang taat kepada Allah, karena wudhu itu Allah yang menetapkan, bukan kita yang mau, tapi kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tetapkan. Jadilah itunya apa yang dilakukannya itu adalah ibadah. Jadilah apa yang dilakukannya itu adalah amal soleh, berarti diberi pahala kalau amal soleh. Kalau si banget enggak, gitu. Si banget diberi pahala enggak, karena itu kita yang mau, bukan mengikuti kehendak Allah. Ini keutamaannya lah kemarin lahnya apabila mencuci wajahnya. Tapi nah di sini kan masalahnya yang benar lah wudhunya, yang benar wudhunya seperti yang Allah tetapkan. Nah, diantaranya seperti ini nih, tambahan lahnya ulasan dari hadis nomor 3 ya 13-nya, nomor 13. Ini yang Utsman bin Affan ada gitunya hadisnya, kemudian Ali bin Abi Thalib ada. Nah, Utsman bin Affan lah itunya, dia wudhu ketika ada yang meminta, tapi ini sedang mengajar gitulahnya. Utsman bin Affan itu mengajarkan wudhu. Dia wudhu, setelah selesai kemudian Utsman bin Affan mengatakan, seperti inilah aku melihat Rasulullah SAW wudhu. Ini Utsman bin Affan nih wudhunya, apa yang dilihat dari Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya seperti inilah itunya, aku melihat Nabi SAW wudhu. Karena tentu saja ya, apa yang Allah tetapkan itu semuanya melalui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW yang kemudian mencontohkan, mengajarkan ya, bagaimana wudhu yang diajarkan oleh, yang ditetapkan oleh Allah itu. Di antaranya ada hadis barusannya, Utsman bin Affan yang mengerjakan wudhu, setelah selesai dia berkata, seperti inilah aku melihat Rasulullah SAW wudhu. Artinya yang dia lakukan itu ya yang dia lihat dari Rasulullah SAW. Nah, itulah nomor 3-nya tentang keutamaannya kemarinnya. Barang siapa mencuci wajahnya maka hilanglah kesalahan yang dilakukan oleh matanya, oleh telinganya, gitulahnya, oleh mulutnya, dibawa oleh air wudhunya itu. Apabila mencuci tangannya maka bersihlah kesalahan yang dilakukan oleh tangannya, dan seterusnya sampai selesai lahnya, sampai selesai wudhu. Dan apabila selesai wudhu maka ini seorang mukmin tadinya, seorang mukmin, seorang muslim apabila wudhu, apabila selesai wudhu maka dirinya itu dalam keadaan bersih dari segala dosa, dengan catatan dosa kecil dan tidak banyak. Dosa kecilnya dan tidak banyak, karena kalau dosa kecilnya banyak, betul dosanya yang kecil tapi banyak, menggunung juga besar kalau begitu. Nanti di hadis berikutnya ada nih kurang lebih yang makna demikian ya. Yang bisa terhapus oleh wudhu itu adalah dosa-dosa kecil, itu pun kalau jumlahnya tidak banyak. Kalau dosa besar nggak bisa. Musyrik misalnya, orang Islam nih, orang Islam tapi musyrik, wudhu bersih nggak dosa dengan wudhu? Boro-boro wudhu dengan ampunan dari Allah saja nggak ada. Ini kalau dosa kecil gitu ya, kalau dosa besar nggak bisa dihapus dengan wudhu. Selesai wudhu bersih dari segala dosa.
Seperti ini amal samanya, amal solehnya wudhu kah, nanti di hadis berikutnya Jumatan kan, saum, umroh. Nah banyak tuh yang umroh yang demikian, begitu pulang umroh itu merasa dirinya itu sudah bersih dari segala dosa. Enak aja gitu. Enak aja kalau begitu, enak yang punya uang bisa umroh pulang bersih. Nah yang nggak bisa pergi, nggak adil kalau begitu ya, tidak adil kalau begitu. Jadi hadis berikutnya nih, masih ada kaitannya dengan hadis yang barusan tentang wudhu. Hadis ke-14, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna izaj tunibatil kabair. Ini hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sholat wajibnya yang 5 waktu, yang 5 kali sehari semalam, as-shalawatul khamsu, ya sholat wajib yang 5, wal jum'atu ilal jum'ati, kemudian dari satu ibadah Jumat ke ibadah Jumat lainnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan saum Ramadan ke saum Ramadan berikutnya, mukaffiratun, itu semuanya adalah penghapus. Mukaffiratun itu semuanya adalah penghapus, lima bainahunna, dosa-dosa yang ada di antara yang disebut tadi, Jumat ke Jumat, sholat ke sholat. Misalnya kalau sholat yang 5 berarti kan dari sholat zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Nah, katakanlah kalau ini ada 2 Jumat, berartinya dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan. Nah, ini adalah penghapus apa yang ada di antara keduanya. Sholat yang 5 waktu juga kan ada jeda, ada dari satu sholat ke sholat yang lainnya, dari zuhur ke asar, ya asar ke maghrib, dan seterusnya. Nah ini sama dengan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu adalah penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Izajtunibatil kabair. Iya, tapi ini mengunci ini kalimat terakhirnya, mukaffiratun lima bainahunna, yang tadi lahnya salat wajib ke salat wajib, Jumatan ke Jumatan, Ramadan ke Ramadan, semuanya itu adalah penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Izajtunibatil kabair, jika dosa-dosa besar tidak dilakukan. Bagi boleh disebut nih, bagi yang tidak melakukan dosa-dosa besar, bagi yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Tadi yang terkait dengan umroh nih, misalnya gitu ya, banyak nih ya yang merasa gitu loh, sudah umroh pulang itu bersih dosanya, padahal di sini kan sholat nih, sholat wajib yang 5 disebut al-shalawatul khamsu, ibadah Jumat, saum Ramadan, kan ini ibadah pokok nih, ibadah apa namanya, ibadah besar lah gitu ya. Ini sholat wajib yang 5, sholat Jumat, saum Ramadan, ini kan semuanya ada di apa namanya, rukun Islam. Rukun Islamnya pondasi nih, pondasi dari agama Islam, rukun Islam ini ibadah-ibadah besar nih.
Kalau umroh ya ada umroh di lebih besar ini berarti. Kalau disebut power gitulahnya, powernya, kekuatannya untuk membersihkan dosa, mah ya ini yang besar ini semuanya rukun Islam yang disebut di sini. Tapi banyak yang demikian merasa begitu pulang umroh itu sudah kok mau geningan ningali lah inilah Indonesia banget dah kumaha tuh mau tidak mau pergi haji pergi umroh para pejabat uangnya hasil korupsi pulang merasa bersih dari dosa Allah bagaimana ini asa kusut nanti ketika apa namanya hasil lagi korupsi umroh lagi pulang merasa sudah bersih merasa dosanya bersih uangnya juga jadi bersih padahal di sini izaj tunibatil kabair selama dosa-dosa besar dijauhi atau ini ya apa yang disebut tadi menjadi penghapus dosa itu pasti kan maknanya menjadi bagi dosa-dosa kecil itu pun kalau orangnya tidak melakukan dosa-dosa besar tidak serta-merta artinya gitu ya ya benar lah memang redaksi hadisnya mukafirotun itu artinya penghapus dihapus dosanya yang mana ini nih mengunci nih di bagian akhirnya izaj tunibatil kabair ini jelas bahwa yang dihapusnya itu adalah dosa-dosa kecil karena di sini disebutkan selamat menjauhi atau tidak mengerjakan dosa besar. Misalnya kalau ini karena kenyataannya banyak, ya realitanya demikian. Orang Islam banyak yang musyrik. Ya, orang Islam itu banyak yang musyrik. Sementara mereka ini kan suka mengerjakan sholat. Artinya mereka wudhu. Padahal wudhu tadi di hadis 13 itu juga penghapus dosa. Kemudian sholat yang 5 waktu, sholat Jumat, saum Ramadan. Tapi di samping itu, di seseorang itu ya, dia melakukan kemusyrikan. Jangan harap berarti dosa kecilnya jangankan musyriknya. Jangankan musyriknya, dosa-dosa kecilnya saja tidak akan terhapus. Karena di sini syaratnya adalah izaj tudibatil kabair. Ya, jika meninggalkan atau tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa namanya? Kalau tiga besar nih ya. Kalau dosa besar banyak. Saya pernah lihat satu buku nih sebuah buku kecil. Judulnya itu 75 dosa besar. Banyak berarti kan ada 75 macam tuh, 75 dosa besar. Top 3-nya adalah di 3 teratas nih dosa terbesar berarti ya. 1 musyrik. Yang kedua ukukul walidain. Apa ada terbalik atau enggak dinya saya ini ya, durhaka kepada orang tua lah gitulahnya. Yang ketiga adalah membunuh, baik membunuh diri sendiri atau membunuh orang. Nah ini 3 teratas dari dosa-dosa besar. Tambahan sedikit lahnya yang ini tentang ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Kalau ukukul walidain sih bahasa terjemahnya memaki, mencaci, menjelek-jelekan orang tua. Nah Rasulullah ketika menyabdakan tentang itu, ada sahabat yang bertanya, mana mungkin, mana mungkinnya ada seorang anak yang memaki-maki ya durhakanya gitunya kepada orang tua, memaki, menjelekkan. Nah Rasulullah bersabda,
bentuknya bukan langsung, bisa jadi tidak yang langsung juga ada. Yang langsung juga ada gitunya, anak itu kepada orang tuanya yang ya durhaka lah, mencaci maki, bahkan ada yang memukul segala, memukul orang tuanya sendiri. Nah, para sahabat bertanya, apa ada gitu anak yang seperti itu? Nah, Rasulullah SAW kemudian, seperti ini jadinya, mungkin ini banyak terjadi nih. Seseorang dia menghina, mencaci, memaki orang tua orang lain. Misalnya si A gitulahnya, dia nih menghina, memaki-maki, menjelek-jelekan orang tua si B. Maka si B akan membalasnya dengan memaki, mencaci, menjelekan orang tua si A. Itu hakikatnya jadi si A itu menjelek-jelekan orang tuanya sendiri. Kenapa dia menghina orang tua orang lain? Jadi anaknya juga menghina orang tuanya sendiri. Itu dosa besar. Nah, tiga teratas itunya dosa besar itu, yang terbesar adalah musyrik. Wah, tambah dosa, karena musyrik itu kan hal pelanggaran. Tentunya pelanggarannya, semua dosa adalah pelanggaran. Karena musyrik itu pelanggaran paling mendasar, yaitu menyekutukan Allah. Sementara yang Allah ajarkan, hal yang paling mendasar yang Allah ajarkan kepada manusia, bahkan melalui semua nabinya, bukan hanya di Islam berarti ya, yang Allah ajarkan kepada manusia melalui semua nabinya sama, yaitu mereka semua nabi mengajarkan la ilaha illallah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi manapun, hal paling mendasar dari yang diajarkan oleh mereka dari Allah ya, adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sementara manusia malah menyekutukannya, malah musyrik. Nah, ini dosa paling mendasar dan Allah menetapkan sebagai dosa terbesar dan tidak terampuni. Nah, ada beberapa ayat yang innallaha yaghfirudz dzunuba illa ayyushraka bihi syai'an. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni apabila ia disekutukan, dan Allah mau mengampuni asal bukan yang itu dosanya. Allah mau mengampuni asal bukan tahu karena lah. Surat ada beberapa ayat ayat surat nanti An-Nisa-nya diantaranya, An-Nisa ayat berapa? 4, 8. Nah, karena ini terkaitnya ini sebagai dosa besarnya yang disebutkan di sini, ternyata kan ya sholat, Jumatan, Ramadan atau ibadah yang lain semuanya itu penghapus dosa. Dosa yang mana? Dosa kecil dan sedikit lagi, karena dosa kecil juga kalau banyak ya jadi besar. Dosa kecil juga kalau banyak ya jadi besar. Kan alah, peribahasanya kan sedikit demi sedikit lama-lama jadi gunung kan. Ya sedikit demi sedikit lama-lama ayat berapa? 48. Tapi ya kalau mumpung kalau ingat kurang tinggali itu langsung ayatnya supaya jelas nih. Ada beberapa sebetulnya ya, Allah meredaksi yang ayat ayat yang seperti ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila ia disekutukan dengan apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mau mengampuni selain itu, ya selain kemusyrikan, lima yasha, bagi yang ia kehendaki.
Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Barang siapa menyekutukan Allah, sungguh dia telah, Allah, iya jelaslah, dia telah berbuat dosa yang amat amat sangat dan paling besar. Ah, itulahnya nih. Sekali lagi nih redaksi hadisnya demikian ya, yang nomor yang ke-14 nih ya. As-shalawatul khamsu, salat yang 5. Al-Jum'atu ilal Jum'ati, dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Wa Ramadhanu ila Ramadhana, satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Mukaffiratun, semuanya itu adalah penghapus dosa. Lima bainahuma, yang ada di antara apa yang disebutkan tadi. Salat 5, dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan. Iza jtunibatil kabair, itu syaratnya. Jika tidak menjauhi, sih di sini terbanyaknya, jika menjauhi atau tidak melakukan dosa besar. Yang lebih umum nih di surat Hud ayat 114. Nah, sama ingat lumayan, tak ada yang ingat. Apa bener bos salah? Nyebutkan ayat, ya ampun, aduh. Ini ayat ke 114 nih. Wa aqimis sholata torofain nahari wazzulafam minal lail. Dan dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Dari pada waktu 2 siang dan gelap malam. Nah, ini sholat wajib nih ya, siang dan malam berarti. Dirikanlah sholat siang dan malam. Siang dan malam, sehari semalam, 5 itu jumlahnya, nih ayatnya nih. Ya wa aqimis sholata torofain nahari wazzulafam minal lail. Dan dirikanlah sholat di kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian awal malam. Nah, ini ya, innal hasanati jama' di sini bukan hanya sholat. Semua, innal hasanati, sesungguhnya semua apa namanya, al hasanat, kebaikan, amal soleh lah gitu ya. Sesungguhnya semua amal soleh adalah yuzhibnas sayyiat, itu akan menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa. Zalika zikrul zakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah, ayat ini umum semuanya, innal hasanat, bukan hanya sholat. Nah, di sini kan di hadis ini yang disebut juga bukan hanya sholat. Rasulullah menyebut saum, Ramadan ke Ramadan. Nah, ayat ini lebih umum, semua amal soleh. Ya, semua amal soleh itu adalah penghapus dosa, tapi tetap dibatasi oleh ini. Iza jtunibatil kabair, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Rasanya harus tahunya dosa besar itu apa saja gitu ya. Nah, ada satu buku, udah lama juga ya, udah pada lupa lagi gitunya, dosa-dosa besar itu apa. Ada buku kecilnya, tidak terlalu tebal, judulnya itu 75 dosa besar. Nah, ini juga nih ya. Pantas gitunya kalau Rasulullah SAW menyabdakan kepada bahkan bukan hanya ini bahkan ini hadis yang ini nih, apabila seorang muslim sakit, ya maka ada 2 gitu kan ya, sakit atau safar nih. Dalam hadisnya itu, apabila seorang muslim sakit atau safar, maka apabila ada amal soleh, terutama sakit nih, apabila ada amal soleh yang biasa dilakukan lalu tidak bisa dilakukan karena sakit atau safar, maka pahalanya akan tetap diberikan sebagaimana dia biasa melakukannya, mengamalkannya. Nah,
Nah, tidak melakukan itu karena sedang sakit, karena sedang safar. Dan satu lagi, ya apabila sakit, maka sakitnya itu akan menjadi seperti di sini bahasanya kafarat, menghapus dosa. Tetap dengan batasan selama tidak melakukan dosa besar. Jadi pantas nih kalau Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, di mana nih Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar seperti ini, bukankah kamu pernah sakit? Iya. Bukankah kamu pernah merasa pusing, riweuh? Iya. Nah, Rasulullah mengatakan itu semuanya adalah penghapus dosa. Rasulullah mengatakan seperti itu kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Abu Bakar punya dosa nggak? Pasti jawabannya karena yang benar-benar tidak berdosa hanya Rasulullah, hanya satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Nah, Rasulullah menyabdakan demikian ketika Abu Bakar menggigil, bahasa kitanya mungkinnya ketakutan yang luar biasa bagi seorang Abu Bakar. Dia menggigil ketakutan ketika Rasulullah SAW membacakan ayat bagian yang ininya nih, famayyamal miskola zarroh famayyamal miskola zarrotin syarron yaroh. Barang siapa melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, pasti akan mendapatkan balasannya. Dan Abu Bakar tahu kan balasan dari Allah untuk perbuatan dosa apa? Azab, gak ada yang lain, siksaan, entah apapun bentuknya. Itulah balasan dari Allah. Nah, sehingga Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ini kami takut nih dengan ayat ini. Karena kami kan tidak seperti itulah, kami kan tidak seperti Tuhan. Kalau Rasulullah, ya pasti benar, tidak punya dosa. Nah, kami bagaimana? Pasti punya dosa kan, jelasnya pasti punya dosa. Nah, Abu Bakar itu tahu seperti itu. Artinya Abu Bakar merasa bahwa saya punya dosa karena saya tidak seperti Nabi, karena nggak ada yang seperti Nabi. Dan ayat itu mengatakan barang siapa melakukan perbuatan dosa miskola zarohte dengan arti sekecil apapun, ya roh, pasti dia akan melihat atau mendapatkan balasannya. Nah, Abu Bakar tahu balasan dari perbuatan dosa itu siksaan dari Allah. Nah, kemudian Abu Bakar mengatakan seperti ini, lasna kahayatika. Nah, kan kami tidak sama dengan engkau wahai Nabi. Kalau begitu nih kesimpulan Abu Bakar nih, jika demikian berdasarkan ayat barusan, siapa di antara kami selain Nabi gitu ya, siapa di antara kami yang tidak ke neraka dulu? Nah, ini yang Abu Bakar menggigil, karena pasti punya dosa dan siksaan. Nah, kalau begitu siapa di antara kami yang tidak ke neraka dulu? Meskipun nanti kan ke surga, lu digenah eta seolah-olah baik karena neraka lagi dan ke surga. Aduh, emang ada yang sanggup masuk neraka? Jadi dianggap ringan, dianggap sepele masuk neraka teh. Karena nanti juga akan ke surga. Nah, Abu Bakar malah sampai menggigil, padahal kita tahu Abu Bakar orang seperti apa. Di antara seluruh sahabat saja Abu Bakar itu orang nomor satu, orang paling utama. Nah, Rasulullah menjawab demikian, menjawab kekhawatiran, ketakutan Abu Bakar. Ya, dengan ayat tadinya, barang siapa melakukan perbuatan dosa sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasannya. Nah, Rasulullah menjawab demikian tadi, bukankah engkau pernah sakit? Ya. Bukankah engkau pernah sibuk, naonnya capek, riweuh, pusing, parusing dan sebagainya lah gitu ya. Nah, yang seperti itu
Itulah, itu semuanya akan menjadi penghapus dosa bagi orang seperti Abu Bakar. Yang jelas pasti Abu Bakar itu tidak pernah melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua, berapa banyak sih dosanya kalau Abu Bakar? Adapun dulu kan pernah musyrik. Nah, gitunya itu. Dulu kan Abu Bakar pernah musyrik karena kan pernah jahiliyah. Umar bin Khattab pernah musyrik, pernah kufur, dan dosa besar yang lainnya. Tapi Abu Bakar, Umar bin Khattab masuk surganya tanpa hisab. Nah, adapun musyriknya, kufurnya itu bersihnya dengan tobat. Karena Abu Bakar, Umar bin Khattab itu tobat dari kejahiliahannya, bukan dengan amal solehnya hilangnya. Jadi dosa jahiliyahnya lah gitulahnya dengan apa namanya ya musyrik pastilah karena dulu kan mereka menyembah berhala ya kufur. Nah itu dengan bertobat hapus semuanya oleh Allah, dibersihkan karena tobatnya disebutnya diterima oleh Allah. Ya, tobat mereka itu diterima oleh Allah, dihentikanlah masa lalunya, dihilangkan oleh Allah ya, keburukannya karena mereka bertobat. Nah, adapun setelah masuk Islam, apa Abu Bakar, Umar bin Khattab itu tidak berbuat dosa? Nah, bukan nabi. Ada pasti. Tapi yang jelas kan, yang pasti Abu Bakar itu, Umar bin Khattab setelah masuk Islam tidak pernah satu kali itulahnya melakukan dosa besar. Dosa kecil pun mereka ini orang-orang yang amat sangat menghindari perbuatan dosa sekecil apapun. Tapi kan bukan nabi, artinya tetap saja ada. Jadi jumlahnya tidak banyak. Dosanya dosa kecil dan jumlahnya juga tidak banyak. Nah baru nih bisa, jangankan dengan sholat wajib, dengan sholat Jumat, dengan ibadah Ramadan, bahkan dengan yang tadi parusing rariweuh carape hapus dosanya. Ari orang mah mung gitu teh naon hayangna senang arulin di matakna. Sidik eta teh penghapus dosa eta teh mung nu kitu teh pan. Nah ada nih sedikit catatan nih dari kitab ini nih. Sebetulnya ya apa yang saya jelaskan barusan itu ya itu yang saya baca gitu ya. Ini Jumat ke Jumat, sholat 5 waktu, ya Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan. Ini jelas nih di dalam hadisnya mukaffiratun, semuanya itu penghapus dosa. Jelas nih tekstual penghapus dosa nih. Bahkan tadi di surat Hud, semua kebaikannya innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya semua amal soleh itu adalah penghapus dosa. Nah, ternyata ada penjelasannya di sini, dosa yang mana? Ya, dosa yang mana nih yang bisa dihapus itu dengan amal soleh yang dilakukan. Karena kalau menurut ayatnya tadi kan semua amal soleh innal hasanat itu apa namanya seluruh lah gitu semuanya pokoknya ya semua seluruh amal soleh itu adalah penghapus dosa. Nah, dosa yang mana? Bukan dosa besar. Nah, terus kalau dosa besar bisa hilang, bisa terhapus bagaimana? Tobat seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang sebelumnya. Para sahabat banyak, mayoritas bahkan gitu ya. Para sahabat itu mayoritas penyembah berhala sebelum masuk Islam. Jelas mereka kufur, musyrik, belum lagi dosa-dosa besar yang lainnya gitulah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah itunya dihapusnya dengan taubat, bukan dengan amal soleh. Mereka ini kan jelasnya aja orang-orang yang bertobat. Dulu di bab tobat kan di kitab ini juga ya. Di dalam bab tobatnya sudah cukup panjang lebar. Nah, tapi perintahnya nih di surat At-Tahrim kita baca lagi nih. Surat At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim itu surat keberapa? 69.
66 surat ke-66 nih ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha dengan taubat yang sebenar-benarnya. Contohnya, itu para sahabat. Asli itu mereka itu benar-benar bertobat dari semua yang keburukan dosa yang mereka lakukan sebelum masuk Islam. Itu tadi kan mereka kufur, mereka musyrik, semuanya pokoknya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Nah, ini Allah yang menghapus, bukan amal soleh kita. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Nah, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Ya, mudah-mudahan Allah pasti sebetulnya ya kalau tobatnya tobat yang benar-benar, yang bersungguh-sungguh, tobat yang sesungguhnya pasti mudah-mudahan lagi. Itu dulu kan contohnya sudah ada para sahabat. Pasti Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha, dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya, bertobatlah. Nah, kalau sebesar dengan tobat hapusnya. Nah, kalau ini amal-amal yang disebutkan di sini ini untuk dosa-dosa yang kecil. Nih catatannya sedikit nih. Jumhur ulama, mayoritas, artinya jumhur ulama nih, mayoritas ulama seperti ini pemahamannya nih, demikian nih. Anna solihal amali la yukaffirul kabair. Sesungguhnya solihal amal, amal soleh, la yukaffirul kibar, tidak menghapus dosa besar. Ya, anna solihal amali la yukaffirul kibaro. Sesungguhnya amal soleh itu tidak bisa menghapus dosa-dosa besar. Innama yukaffiru taubatu. Innama yukaffiru taubat. Hanyalah yang menghapus dosa-dosa besar itu adalah tobat. Au fadlullahi ta'ala, atau oleh Allah diberi ya, atau mendapatkan apa namanya ya, keutamaan lah dari Allah. Bagaimana ya, terserah Allah lah gitu mah. Dengan bertobat atau mendapatkan apa namanya ya, grasi Allah, mendapatkan grasi dan ampunan itulah dari Allah. Ini adapun untuk selain itu, nah ternyata ini ada salah seorang ulama nih ya, yang banyak disetujui ternyata nih pendapatnya, nih pendapat lah sebut nih ya, pembagian yaitu siapa nih ya, saya lupa lagi tadi saya. Balkini namanya, Imam Al-Balkini. Dia mengatakan bahwa manusia itu terbagi-bagi terkait dengan hadis ini nih ya, artinya yang apa namanya, yang dosanya dihapus itu dengan amal-amalnya. Nah, terbagi-bagi ini ternyata. Satu, nih, man la zanbalahu mutlakon wahazalahu robun darojat. Orang yang tidak punya dosa. Nah, ini kan pembagian manusia lah gitunya. Orang yang tidak punya dosa, emang ada? Iya, Nabi kan tidak punya dosa. Ini pembagian manusia gitu ya. Satu nih, man la zanbalahu mutlakon. Orang yang sama sekali tidak punya dosa. Nah, terus itulah sholatnya, Jumatnya, saum Ramadannya, wudunya, atau amal soleh yang lainnya
Jadi penghapus dosa nggak bagi orang yang tidak berdosa nih. Nah, bagi orang yang demikian, maka ya semua amal solehnya itu menjadi bukan penghapus dosa karena tidak ada dosanya. Maka keutamaannya itu dialihkan oleh Allah bukan sebagai penghapus dosa, tapi menjadi sesuatu yang meninggikan derajatnya. Artinya tetapnya ada keutamaan nih. Penghapus dosa, nah orang ini dosanya nggak ada, dialihkanlah oleh Allah. Di keutamaan dari sholat, ibadah Jumat, saum Ramadan, atau menurut surat Hud tadi semua amal soleh, maka itu dialihkan dari penghapus dosa menjadi sesuatu yang meninggikan derajatnya. Demikian juga dengan orang yang dosanya sangat sedikit, sementara ini penghapusnya banyak. Seperti Abu Bakar. Saya yakin kan Abu Bakar dosanya sangat sedikit lah. Dan ya pasti dosa kecil kan, makanya bisa dihapus dengan pusing riweuh kudu kitu wae hapus Abu Bakar mah dosana. Nah terus sisanya ini penghapusnya banyak, sementara dosanya sangat sedikit. Sama sisanya berarti oleh Allah dijadikan untuk hal yang menaikkan derajatnya. Ya pantaslah gitu kan kalau Abu Bakar ternyata derajatnya paling tinggi selain Nabi itu kan. Selain Nabi, Abu Bakar itu, nah Rasulullah sendiri kan yang mengatakan orang terbaik umatku itu adalah Abu Bakar. Nah sisanya berarti sisa dari amal solehnya itu karena yang digunakan untuk menghapus dosanya sangat sedikit. Banyaklah sisanya nih penghapus dosanya. Itu juga sama, sisanya itu digunakan untuk menaikkan derajatnya. Jadi Abu Bakar itu dosanya terhapus, kekufuran kemusyrikan dulu sebelum jahiliyahnya terhapus dengan bertobat. Setelah masuk Islam ada dosa-dosa kecil tapi sangat sedikit, sementara penghapusnya punya banyak. Maka naiklah derajat Abu Bakar ke derajat tertingginya dibandingkan dengan semua manusia selain Nabi. Dan masuk surganya tanpa hisab kan, karena kan ya, dosanya sudah nggak ada, mau dihisab apanya, karena dosanya sudah terhapus. Itu berarti kan alurnya Abu Bakar itu masuk surga tanpa hisab. Nah orangnya atau semuanya Abu Bakar, Abu Umar bin Khattab yang masuk surga tanpa hisab, seperti itu berarti masalahnya dosa besar. Kalaupun ada taubat, hapus berarti dihapus dengan bertobat. Setelah itu dosa kecil pasti ada kan, karena nggak ada manusia yang tidak berdosa. Dosanya dosa kecil, jumlahnya sangat sedikit, sementara ibadahnya rajin. Wah ini penghapusnya punya banyak ini, sementara dosa yang akan dihapusnya sangat sedikit. Kan sisanya banyak, itulah yang akan menaikkan derajatnya. Dosanya sudah bersih, derajatnya tinggi. Itulah alurnya, itulah apa namanya bentuknya, polanya orang yang masuk surga tanpa hisab. Dosanya sudah nggak ada, mau dihisab bagaimana? Dosanya nol. Padahal itu kan ini kan mesti jadi pelajaran nih. Padahal sangat besar dan banyak gitu kan dosa Umar bin Khattab. Coba sebelum masuk Islam sebanyak apa? Banyak banget berarti. Wah banyak dosa Abu Umar bin Khattab, dan dosa-dosa kelas kakap bungkul, musyrik, kufur. Tapi kalau nah ini kan seperti tadi surat At-Tahrim, taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya Allah yang menghapus dosanya, diampuni, diputihkan, itu dosanya dianggap tidak ada. Tinggallah dosa-dosa kecil setelah masuk Islam, nggak banyak. Dosa kecilnya juga nggak banyak. Terhapus juga dengan amal-amal solehnya. Pantaslah kalau bisa masuk surga tanpa hisab.
Nah, kelompok pertama nih, orang yang tidak punya dosa, maka ya tidak jadi penghapus dosa. Oleh Allah dialihkan menjadi hal sesuatunya yang mengangkat ketinggian, kemuliaan itu dan derajatnya. Kemudian kelompok kedua, man lahu sogo iru bila isrorin. Iya, iya. Man lahu sogo iru bila isrorin. Orang yang punya dosa kecil tapi tidak apa namanya ya, tidak mengulang lagi, melakukan lagi, nyabakarlah contohnya. Dosa-dosa kecil udah pasti aya wae, tapi kan bukan artinya terus wah biarlah ini kan dosa kecil ini, alah saprak apal dosa kecil jadi nganggap enteng karena dosa kecil terus saja dilakukan. Kalem we, da terhapus dengan wudhu, kalem we kan terhapus dengan sholat. Ini yang tidak demikiannya, orang yang punya dosa kecil tapi tidak apa namanya ya, tidak jadi apa namanya, tidak jadi sengaja melakukan karena menganggap dosa kecil ini kan terhapus gitulah dengan hal-hal seperti ini. Orang yang memiliki dosa-dosa kecil tapi dengan dan tidak gitulahnya dan tidak mengulang artinya kalau isror teh lagi dan lagi kan dosa kecil itu kalau lagi dan lagi ya jadi besar kan, jadi banyak. Tadilah peribahasanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, menjadi gunung besar berarti. Nah, yang tidak demikiannya orang yang punya dosa kecil dan tidak terus melakukannya, fahiyal mukaffiratu bijtinabil kabair, itu dengan sengaja tidak melakukan dosa besarnya saja sudah jadi penghapus. Dengan tidak melakukan, tidak mau menjauhi, artinya tidak mau dengan menjauhi perbuatan dosa besarnya saja itu sudah jadi penghapus. Terus amal solehnya bagaimana? Naik ini juga nih, menaikkan derajatnya ya, menaikkan derajat dan kemuliaan itulah dan derajatnya dengan syarat matinya tetap sebagai muslim. Kalau ya iyalah atuannya. Masa sih kalau mati kafir saja dosa besar, masa sih ya selama atau artinya dia tetap seorang mukmin gitunya sampai mati. 3, man lahu sogo irumal isror. Nah, di ini orang yang melakukan dosa kecil dan banyak, sering. Wahiyallati tukafiru bisolihil a'mal. Nah, karena memang jenis dosanya dosa kecil, maka bisa dihapus dengan amal soleh. Tapi soal jumlahnya, karena ini isror nih, terus menerus nih melakukan lagi dan lagi. Memang dosanya dosa-dosa kecil tapi sering dan banyak, tetap saja cukup nggak amal solehnya nih. Nah, itu yang menjadi penghapus bagi dosa kecil. Nah, soal cukup enggaknya ya nantilah kan ada hisab. Hisab itu kan Allah yang hitung-hitungannya. Memang dosanya dosa kecil, tapi kan isror itu kan lagi dan lagi, mas secara jumlah itu menjadi banyak, tapi bisa dihapus karena dosanya dosa kecil. Cukup nggak dia amal solehnya? Tak itu Allah yang tahu persis lah pastinya jumlah gitunya seberapa banyak nih dosa kecilnya. Memang dosa kecil tapi banyak, benar. Nah, itu bisa dihapus dengan amal soleh. Kalau amal solehnya kurang, nyawa ya tambah tidak terhapus semuanya. Tapi ini benarnya jadi penghapus itu bagi dosa-dosanya. Ya, orang yang berbuat orang yang mempunyai dosa-dosa kecil dan itunya dosa kecilnya itu banyak lah artinya ya. Maka nah itu bisa, atau ini nih amal solehnya bisa digunakan untuk menjadi penghapusnya. Kemudian yang keempat, man lahu kabairu wasogoiru fal mukafiru bisolihil a'mali as-sogoiru faqat. Orang yang melakukan dosa besar dan melakukan dosa kecil, maka yang dihapus hanya dosa kecilnya. Bahkan tadi ininya agak bertentangan ini dengan redaksi hadisnya.
jadi penghapus dosa itu izajtunibal kabair, apabila dia meninggalkan, menjauhi, tidak melakukan perbuatan dosa besar. Nah, saya kira ini pendapat agak tidak sesuai karena ini pendapat betinya. Ini ya siapa tadi Al-Balkini membagi manusia itu terbagi menjadi ada yang tidak berdosa. Tadi satu yang tidak berdosa, yang kedua dosa kecil dan tidak mengulang, tidak terus-menerus. Yang ketiga berdosa-dosanya dosa-dosa kecil tapi banyak karena terus-menerus melakukan. Ini yang keempat. Dosa kecil iya, dosa besar iya. Menurutnya dosa kecilnya saja yang bisa dihapus dengan amal soleh ini. Padahal redaksi hadisnya ini menyebutkan bahwa menjadi penghapus bagi dosa-dosa itu selama tidak melakukan perbuatan dosa besar. Kemudian mau pendapat, saya kira ini redaksinya menunjukkan demikian nih. Jadi penghapus dosa itu dosa kecil pasti. Itu pun selama tidak melakukan dosa besar. Kemudian yang kelima, orang yang hanya punya dosa besar, agak mustahil kan sebetulnya ininya. Kemudian pembagian menurut beliau nih. Man lahu kabairu fakot, orang yang hanya punya dosa besar, jadi kan leutik paternai kagok kagok dosa leutik mau kah hanya kedua pembagian secara normatif sebutannya ya secara normatif karena dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil, ya seperti inilah pembagiannya. Meskipun nggak masuk akal kalau orang hanya punya dosa besar, yang kecil dosa kecil nggak ada, mustahil sebetulnya. Mana ada orang yang demikian, kagok dosa leutik mah gitu, kagok mau kah dosana leutik. Mun kana amal soleh loba anu gitu. Kalau untuk amal soleh tanggung amal soleh juga nu gede teu panggih tungtungna menulutik tadi pigawe. Tungtungna yang nu gede teu panggih nih. Menunggu amal soleh yang besar enggak muncul enggak ketemu, sementara amal-amal soleh yang kecil yang keseharian dilewatkan. Tulina kumaha tuh pae geus gitu pae rugi sama rugi pisan. Tapi secara normatif demikian ya, yang barusan saja kan itu sudah. Yang keempat tadinya itu kan sudah bertentangan dengan redaksi hadisnya. Yang kelima, orang yang hanya memiliki dosa besar, fayukafiru minha makudiro makana yukafiru minas sogoir, maka menurutnya jadi bisa terhapus juga, tapi kan nggak akan banyak dosa yang terhapusnya. Nah ini juga nih ya nggak sesuai nih ya. Ini juga tidak sesuai nih dengan redaksi hadisnya. Karena tadi yang saya katakan di akhir hadis ini sangat mengikat, izajtunibatil kabair, jika tidak melakukan dosa besar. Maka gitu kan semua amal soleh, bahkan menurut surat Hud semua amal soleh itu menjadi penghapus dosa-dosanya selama tidak mengerjakan dosa besar. Jadi ini pembagian secara normatif, meskipun mustahil lah ada orang yang demikian, orang yang hanya punya dosa besar tanpa memiliki dosa-dosa kecil, mustahil ada yang demikian. Tapi kalau orang yang punya dosa kecil tidak punya dosa besar, iya gitu ya, karena orang ini itu berarti tidak berani kalau melakukan dosa besar. Kalau dosa kecil itu termasuk siapa, seperti Abu Bakar, bahkan dosanya yang mana sih Abu Bakar? Banyak dosa-dosanya yang tidak dia sadari. Ya tidak dia sadari, itu pun ya bukan dosa besar. Beres dua-dua. Hadis ke-14 barusannya. Saya kira kalau secara umum ini tercakup di surat Hud ayat 114, itu sangat mencakup. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, semua amal soleh itu penghapus dosa. Tapi masalahnya ternyata demikian, tidak semua dosa bisa dihapus dengan amal soleh.